Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat yang sering kita ketahui bahwa ini adalah bentuk ikrar kita atau ikrar kita bahwa kita mengakskan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, atau bukti keislaman kita yang disebut sebagai syahadah, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Orang mu'alaf itu pasti akan disuruh syahadah karena kita sejak kecil sudah Islam, sudah muslim, ya otomatis. Jadi dalam tradisi kita, kalau dalam tradisi masyarakat kita, kalau orang mau sunat itu disuruh syahadah ya. Tapi bagaimana kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita? Bagaimana cara kita bersaksi? Karena arti dari asyhadu, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Bagaimana? Apakah kita menyaksikan secara mata telanjang, atau kita menyaksikan Allah dalam bentuk, dalam wujud yang tampak, yang kelihatan? Tentu tidak. Sebagaimana bentuk kesaksian kita Allah adalah Tuhan kita. Nah, ini ya, mestinya kita harus pelajari dengan benar, sehingga kesaksian kita ini bukan sebuah kesaksian yang sekedar bilisan saja ya. Setelah syahadah sudah seperti itu, tidak ada asarnya atau tidak ada hal yang membekas dalam benak kita. Hanya perlu kita kaji bagaimana kita menyaksikan Allah SWT. Menurut pendapat saya bahwa bentuk kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam bentuk persepsi secara argumentatif ya. Setelah kita mestinya sebagai orang yang berpikir, kita berpikir dengan keras, kita membanding-bandingkan, masa sih Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa ya, dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan diri kita. Adanya kita itu, adanya alam semesta ini karena apa? Karena siapa? Apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya atau diciptakan? Kalau diciptakan, siapa yang menciptakan? Ini apakah manusia? Tentu tidak, karena manusia itu bagian dari alam semesta itu sendiri. Otomatis bukan sebagai pencipta, karena dia bagian yang diciptakan berarti. Inilah satu contoh argumentasi untuk meyakini, untuk bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, kita patuhi. Terus kekekalan ya. Alam semesta ini apakah kekal? Tidak. Kita tidak kekal. Kita lahir dari bayi, menua, secara fisik kita mati, meskipun secara ruh kita masih abadi ya. Benda-benda lain di alam semesta ini juga tidak kekal. Ada yang berubah, ada yang hilang. Contoh, air berubah menjadi es, dia tidak kekal menjadi air, tidak kekal menjadi sebagai air. Batu hancur, dia juga tidak kekal sebagai batu. Pohon tumbang jadi tanah, hewan mati jadi tanah. Semuanya tidak kekal sebagai dirinya, dia akan mengalami perubahan. Artinya dia bukan yang maha kekal. Sehingga kita harus tahu siapa yang maha kekal ini, apa yang maha kekal ini. Nah,
itu adalah satu argumentasi juga untuk meyakini adanya Allah SWT. Ya. Sehingga selain Allah itu sebetulnya tidak ada. Ya. Hanya Allah yang ada, maha ada. Ya. Selain ada, itu tidak ada. Makanya selain Allah itu tidak ada. Artinya bahwa yang memiliki eksistensi, keberadaan secara hakikat, secara kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, tidak mengalami perubahan, tidak tergantung pada siapapun. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bersaksi secara argumentatif, bersaksi secara pengetahuan, bersaksi secara perspektif atau persepsi, ya. Tidak bersaksi secara dohir sebagaimana kita melihat orang lain, sebagaimana kita melihat benda-benda, beda, ya. Kesaksian kita terhadap benda adalah kesaksian indrawi atau dengan mata telanjang, sementara kesaksian kita terhadap Allah SWT itu adalah kesaksian secara akal, secara knowledge atau secara pengetahuan, secara argumentatif, ya. Ini bukti bahwa syahadah, kesaksian kita bersaksi adanya Allah SWT. Kalau dilanjut pada bersaksi pada Muhammad adalah utusan Allah, adalah juga argumentasi lagi bahwa tidak mungkin Allah secara person, secara pribadi itu untuk menunjukkan iki lu aku Allah, terus Allah langsung memerintahkan kepada manusia ini, kamu harus sholat, kamu harus beribadah, kamu harus menjalankan ini dan itu. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin menampakkan secara jasadi, sehingga Allah mengutus sesama manusia, sama-sama manusia sebagai utusannya untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan keberadaannya. Begitu juga dengan perintah-perintahnya. Sehingga Nabi ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan adanya, ya, untuk menunjukkan keberadaan Allah. Antara adalah Allah dan Nabi ini adalah sebuah keniscayaan yang harus ada. Nabi adalah manusia, ya, yang menjelaskan, yang menjalankan atau manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Sehingga ketika kita meyakini Allah, ada prototipe manusia yang sebagian Allah kehendaki. Itu aku menghendaki bahwa manusia itu seperti ini, seperti Muhammad, seperti Nuh, seperti Musa, menjalankan apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa yang aku larang. Sehingga manusia, contoh sebagai manusia yang dikehendaki Allah ya adalah nabi-nabi itu sendiri, ya. Sehingga Nabi menyampaikan risalah, menyampaikan perintah yang sering yang kita ketahui dalam, mungkin terangkum dalam bentuk-bentuk kitab, Zabur, Taurat, Injil, sampai Al-Quran yang terakhir adalah petunjuk setelah Nabi tiada, karena Nabi juga manusia, karena Nabi bukan Tuhan, sehingga dia tidak kekal, ya, dia juga ciptaan, ya, bukan pencipta. Ya, yang tersisa dari Nabi adalah risalah dalam bentuk kitab, dalam bentuk hadis-hadis, dalam bentuk perintah-perintahnya untuk mentaati siapa setelah Nabi. Nah, sehingga syahadah ini yang penting adalah bahwa kita menyaksikan keberadaan Allah itu tidak secara indrawi, tidak secara jasadi, tapi kita menyaksikan keberadaan Allah itu secara pengetahuan, secara argumentatif, secara persepsi, sehingga tidak mustahil ketika dari sekian orang itu terjadi beberapa perbedaan argumentasi, perbedaan persepsi, sehingga dialog, diskusi, bahkan perdebatan itu akan sering terjadi.
setelah Nabi tiada. Tapi ketika Nabi ada, maka perdebatan atau perbedaan persepsi argumentasi itu tidak mungkin terjadi karena ada yang menjadi wakil Tuhan di dalam kehidupan manusia. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.